Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini film yang akan saya ceritakan secara singkat berjudul The Watcher. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Julia dan Francis pindah dari New York ke kota Rumania karena urusan pekerjaan Francis. Mereka menempati hunian dengan konsep bagian sisi luar adalah kaca, sehingga dapat leluasa melihat gedung sebelah dengan konsep yang sama. Terbangun dari tidur, Julia melihat ke gedung sebelah. Dia juga melihat seorang yang sama dengan yang ia lakukan. Esok harinya ketika Francis kerja, Julia menyibukkan diri berkeliling kota untuk mengenali beberapa tempat. Pada malam harinya ketika terbangun, dia melihat keluar. Dia melihat seseorang yang sama pada malam sebelumnya, masih berdiri di depan jendela. Di malam berikutnya, sambil menunggu Francis datang, Julia penasaran. Ia melihat keluar, ternyata seorang pria masih saja berdiri di dekat jendela. Namun, Julia tak tahu kemana arah pria itu memandang. Di tengah perjalanan pulang setelah makan malam, mereka melihat dan mendekati keramaian, di mana juga terdapat polisi di situ. Namun mereka tak mendapat informasi apa yang sebenarnya terjadi. Di pagi harinya, Julia melihat berita di TV tentang kejadian semalam. Francis menerjemahkan berita yang isinya tentang pria yang menemukan mayat wanita korban pembunuhan di sekitar gedung di mana mereka tinggal. Dan kasus itu merupakan kejadian keempat kalinya. Julia mulai merasa tak nyaman. Pikiran Julia mulai paranoid dengan pria di gedung sebelah. Ia menceritakannya pada Francis, namun Francis menanggapi suatu hal yang biasa. Keesokan harinya, Julia melihat koran yang beritanya tentang tragedi itu. Ia mencoba mencari informasi di internet, di mana salah satu korban yang masih hidup menceritakan pengalamannya. Julia mulai merasa ketakutan di jalan. Dan di gedung bioskop, ia merasa seorang telah membuntutinya. Di minimarket, perasaan Julia tak nyaman. Ia melihat seorang pria yang sepertinya mengawasinya. Ia mencoba menghindar, namun pria itu sepertinya mengikutinya. Karena panik, Julia mencoba sembunyi, lalu keluar melalui pintu belakang. Kejadian di siang hari, Julia menceritakannya pada Francis. Keesokan harinya, mereka kembali ke minimarket untuk melihat pelakunya melalui CCTV. Untuk mengisi kesendiriannya, Julia mencoba bergaul dengan tetangga. Ia berkenalan dengan Irina dan mengobrol santai. Irina juga memberitahu untuk menjaga diri, ia menyimpan sebuah pistol di laci. Setelah bertemu Irina, Julia ingin memastikan apakah pria itu mengawasinya. Ia mencoba melambaikan tangan dan pria itu membalasnya. Julia semakin ketakutan. Setelah kedatangan Francis, ia menceritakannya dan menghubungi polisi. Polisi dan Francis mencoba mendatangi pria itu. Alhasil, Francis menceritakan pada Julia bahwa yang pria itu lakukan sehari-hari adalah hal yang wajar, berbelanja dan berdiri di jendela seperti yang Julia lakukan. Francis menganggap Julia mungkin stres karena tempat baru dan sendiri tak ada teman. Julia membantah apa yang dikatakan Francis. Ia yakin bahwa pria itu sedang mengawasinya, namun Francis tak bisa berbuat banyak. Esok harinya, Julia melihat pria itu. Ia mencoba membuntutinya hingga ke suatu tempat. Di situ, Julia melihatnya sebagai cleaning service. Dan di situ juga, Julia bertemu dengan Irene yang juga bekerja di tempat itu. Julia menceritakan semuanya dan mengingatkan Irene untuk jaga diri, di mana Irene juga tak mengenal pria itu. Untuk berjaga-jaga malam harinya, Julia mengunci ganda pintu masuk. Terbangun dari tidur, ia mendengar Irene berteriak sekali minta tolong. Karena panik,
Julia segera menghampiri kamar Irene, di mana para tetangga merasa terganggu oleh Julia. Dengan bantuan pemilik rumah, mereka semua mengecek kamar Irene, di mana tidak terjadi sesuatu yang Julia katakan. Keesokan harinya, Christian, kekasih Irene, mengunjungi kamarnya karena semalam ia tak bertemu dengannya. Mereka mencoba menelpon Irene, di mana dari dalam kamar terdengar suara telepon. Namun, Irene tak mengangkat telepon dan juga tak kunjung keluar. Julia meminta bantuan Christian untuk mengunjungi pria misterius itu. Dia menceritakan semua pada Christian tentangnya. Berkali-kali Christian mengetuk pintu, namun tak ada yang keluar. Karena penasaran, Julia mencobanya sekali lagi. Ternyata yang keluar adalah seorang pria tua. Di elevator, Julia tak sengaja bertemu dengannya. Sebelum berangkat ke acara pesta kantor Francis, Julia kaget. Pria itu datang bersama polisi. Pria itu melaporkan Julia tentang perlakuan tidak nyaman terhadap ayahnya, dan pria itu juga merasa Julia telah membuntutinya. Julia yang sedikit takut hanya terdiam. Polisi menyarankan mereka berdamai, yang akhirnya dilakukan oleh mereka berdua. Di acara Francis, Julia yang masih terbawa situasi mendengar Francis dan teman-temannya bercerita tentang Julia yang ketakutan oleh pria yang mengawasinya. Julia merasa tersinggung dan langsung meninggalkan pesta. Di kereta, Julia bertemu dengannya. Ia mulai gugup ketika pria itu mendekatinya. Pria itu bercerita, selama ini ia merawat ayahnya yang sakit. Untuk mengurangi kejenuhannya, ia berdiri di depan jendela dan melihat aktivitas orang-orang di sekitarnya, di mana orang-orang tersebut tak pernah melihat ke arahnya. Ia merasa senang ketika Julia melambaikan tangan padanya, dan momen yang diharapkannya ketika mengunjunginya dengan polisi adalah permintaan maaf Julia. Sembari mendengar ceritanya, Julia merasa parno apa yang dibawanya. Ia membayangkan kantong plastik yang dibawanya adalah potongan kepala manusia. Mendengar ceritanya seketika itu, Julia langsung meminta maaf dan turun dari kereta. Beberapa menit setelah kedatangannya, Julia mendengar suara musik di kamar Irene. Ia mencoba menghampiri di mana kamar tidak terkunci. Ia terkejut melihat tubuh Irene sudah tak berkepala. Saat itu juga Julia diserang. Karena mencoba teriak, pria itu melukai leher Julia hingga tak sadarkan diri. Francis yang baru tiba tak melihat Julia berada di tempat. Ia menelpon Julia di mana suara telepon tersebut berada di kamar Irene. Francis mencoba mendekati kamar Irene dan tiba-tiba pria misterius itu keluar dengan santai, yang akhirnya ia tewas oleh tembakan Julia. Itulah cerita singkat film The Watcher. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.